Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bek Sapna Ningsih, kelas IKT 5D, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS saya, mata kuliah orientalis dengan dosen pengampu Bapak Aidul. Di sini saya akan menyampaikan dua materi, yaitu materi pertama tentang hubungan orientalis dengan Inkarus Sunnah. Jadi seperti yang kita ketahui, orientalis itu adalah orang-orang barat yang mengkaji Al-Quran. Sedangkan Inkarus Sunnah itu adalah sebagian orang muslim yang tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan maupun di hati. Sedangkan Inkarus Sunnah secara istilah itu adalah suatu pendapat yang timbul dari sebagian orang muslim atau kaum muslim yang menolak as-sunnah sebagai dasar dan sumber-sumbernya. Contohnya yaitu seperti hadis Rasulullah SAW. Jadi sebagian dari orang-orang muslim ini tidak menerima sunnah yaitu hadis sebagai hujah dalam hidupnya. Kemudian ada tiga kelompok Inkarus Sunnah. Yang pertama yaitu kelompok yang menolak hadis Rasulullah secara keseluruhan. Kedua, kelompok yang menolak hadis yang disebutkan di dalam Al-Quran secara tersurat maupun tersirat. Yang ketiga yaitu kelompok yang hanya menerima hadis-hadis mutawatir dan menolak hadis ahad. Walaupun sebenarnya hadis itu sahih, tetapi mereka menolak hadis-hadis tersebut. Kemudian yaitu sejarah dari Inkarus Sunnah ini. Inkarus Sunnah ini muncul pada dua periode, yaitu periode pertama pada masa klasik dan juga yang kedua yaitu pada masa modern. Jadi menurut Profesor Dr. Muhammad Mustafa Al-Azhami, sejarah Inkarus Sunnah klasik ini terjadi pada masa Asy-Syafi'i, yaitu pada tahun 204 Hijriah. Kemudian pada abad modern, Inkarus Sunnah ini timbul kembali di India dan juga di Mesir dari abad 19 Masehi sampai 13 Hijriah. Dan juga sampai pada pada masa sekarang. Kemudian kita kembali ke pembahasan Inkarus Sunnah klasik. Inkarus Sunnah klasik ini kan terjadi pada masa Syafi'i. Pada masa Syafi'i ini orang-orang muslim itu, sebagian dari orang-orang muslim ini menolak kehujahan sunnah dan juga menolak sunnah sebagai sumber hukum Islam. Yang kedua yaitu Inkarus Sunnah modern. Jadi Inkarus Sunnah modern ini muncul akibat dari pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat. Sejarah awal dari Inkarus Sunnah modern ini dimulai sejak tahun 19 Masehi di dunia Islam. Hubungan orientalis dengan Inkarus Sunnah ini memang sangat erat karena memang mereka orientalis dan Inkarus Sunnah ini menilai Islam dengan pendekatan subjektif dan juga bebas. Materi kedua yaitu hubungan orientalis dengan hermeneutika. Jadi pengertian dari hermeneutika ini memang pertama kali digunakan oleh orang-orang Kristen untuk mengkaji Bible, yang dimana Bible ini dari awal memang sudah rusak. Kemudian orang-orang Barat ini mengkaji Al-Quran juga dengan menggunakan metode hermeneutika. Terus apa sih hubungan hermeneutika dengan orientalis? Jadi hubungan orientalis dengan hermeneutika ini tentunya sangat erat karena para hermeneutik
mengkaji Al-Quran menggunakan hermeneutika untuk menyerang orang-orang Islam. Sedangkan orientalis ini seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang barat yang membenci Islam. Contohnya yaitu Abraham Geiger, Gustav W. Itu adalah contoh-contoh para orientalis yang memang membenci Islam. Sekian pembahasan dari materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya meminta maaf kepada Bapak. Mungkin penyampaian saya kurang sempurna dan mungkin ada suara-suara yang masuk yang mengganggu dalam video saya. Saya secara pribadi meminta maaf kepada Bapak atas ketidaknyamanan dalam menonton video saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.